Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Mirdiatu Syifa, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 IPA tahun 2023 Universitas Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai digital storytelling, topik 5 pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran mengenai pengembangan kecakapan literasi diri. Yang pertama, aksi nyata, refleksi, pemahaman baru apa yang didapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas, lalu manfaat literasi dalam kehidupan, lalu kontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan. Storytellingnya, pengalaman proses belajar literasi, lalu yang kedua, harapan pembudayaan literasi di dunia. Pemahaman baru apa yang didapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Di sini pemahaman baru yang saya peroleh pada topik 5 yaitu saya mengetahui kerangka ORIM atau ORIM yang digunakan pada pembelajaran literasi yang efektif untuk mengembangkan peran guru, memahami lingkungan kaya teks hingga dapat merancang dan mengaplikasikan sebuah pembelajaran literasi yang dapat meningkatkan motivasi minat baca peserta didik khususnya di sekolah menengah pertama. Nah, kemudian manfaat literasi dalam kehidupan, menurut saya literasi itu sangat bermanfaat dalam kehidupan, terutama dalam menjalin komunikasi dengan lingkungan terdekat hingga masyarakat luas. Literasi juga sebagai dasar bagi pengembangan pembelajaran yang efektif dan produktif yang memungkinkan peserta didik terampil dalam mencari dan mengolah informasi yang dibutuhkan untuk life skill pada abad ke-21. Kontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan, di sini mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, yaitu yang pertama, ketika di rumah saya akan mengenalkan buku bacaan yang menarik untuk anak-anak. Kemudian sebagai guru di sekolah, saya akan memajang hasil karya, bisa berupa pohon motivasi atau literasi, sehingga peserta didik itu secara rapih dapat menarik agar mereka dapat termotivasi untuk selalu membaca buku. Nah, kemudian digital storytelling, di sini saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya mengenai kegiatan literasi yang sudah saya lakukan dari saya kecil hingga sekarang. Saya akan menceritakan beberapa cerita saya mengenai pengalaman belajar literasi hingga saat ini. Di sini yang pertama, poin-poinnya ada yang pertama hadiah buku cerita dari Bapak, yang kedua suka membaca buku bahasa Inggris, lalu yang ketiga mengikuti lomba Krenova dan literasi digital, lalu yang keempat penulisan proposal skripsi dan ilmiah, lalu program kreativitas mahasiswa. Nah, di sini pengalaman saya belajar literasi diawali saat kecil. Saya diberikan hadiah oleh orang tua saya, yaitu buku cerita anak. Saya senang karena buku tersebut terdapat gambar yang penuh warna dan dapat membuat saya bersemangat untuk membaca. Nah, setiap malam bapak saya terbiasa menemani saya untuk menceritakan cerita tentang misalnya si kancil dan membaca buku bersama-sama. Nah, beranjak pada saat masa sekolah menengah pertama, di sini saya lebih condong suka pada buku bacaan yang berbahasa Inggris. Di sini saya suka mencatat kosakata baru dalam buku LKS bahasa Inggris, kemudian mencari artinya lewat kamus. Kemudian orang tua saya juga memanggil guru les privat ke rumah untuk membantu saya jika ada kesulitan, maka saya akan meminta tolong guru les bahasa Inggris tersebut untuk dibantu dan mencarikan solusinya. Kemudian pada masa sekolah menengah pertama atau SMA, saya lebih sering melakukan kegiatan literasi menggunakan media elektronik. Di sini saya dilibatkan dalam kegiatan penulisan karya ilmiah remaja, yakni membuat proposal untuk mengikuti lomba Krenova, yaitu kreasi inovasi pelajar di Semarang. Meskipun tidak menjadi juara, tapi saya senang karena mendapatkan kenalan teman baru dari luar kota dan mendapatkan pengalaman baru.
Nah, setelah lulus SMA, di sini saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Universitas 11 Maret dengan mengambil jurusan pendidikan fisika. Selain itu juga saya mengikuti kegiatan non-akademik serta belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan literasi, seperti mengikuti seminar tentang penulisan ilmiah maupun non-ilmiah saat di kampus. Saya juga pernah menyusun proposal untuk melibatkan pada program kegiatan kreativitas mahasiswa, yaitu PKM yang diadakan di kampus saya, yaitu UNS. Nah, hal lain yang saya lakukan berkaitan dengan kegiatan literasi saat di semester akhir kuliah S1, di mana saya membuat proposal skripsi. Jadi setelah lulus S1, saya itu masih bersemangat untuk belajar dan memilih mendaftar perkuliahan pendidikan profesi guru, di mana syaratnya saya harus membuat tulisan dalam bentuk esai. Nah, selama perkuliahan PPG Prajabatan, semua tugas dalam LMS harus dikerjakan dengan aktivitas literasi terlebih dahulu. Harapan saya terhadap pembelajaran literasi di sekolah menengah pertama yaitu semua pihak harus memiliki growth mindset dan mau bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui gerakan literasi di sekolah yang berlangsung selama 15 menit sebelum memulai jam pelajaran. Nah, sekian penjelasan saya mengenai digital storytelling dan aksi nyata pada topik 5, literasi lintas mata pelajaran, pengembangan kecakapan literasi diri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.